Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari seiman dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa, Bapak Ibu selalu terinspirasi di channel ini. Kapan saja saya beritakan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang kembali bertemu dengan saya di malam hari ini, mungkin tadi pagi belum sempat membuka, saya mengingatkan kembali beberapa minggu ini terkendala bukan karena saya tidak mau, tapi karena memang kondisi kami keluarga besar berduka karena sebulan sebulan yang lalu saya kehilangan ibu mertua dan 2 minggu yang lalu saya kehilangan ibu yang kami kasih ya. Jadi dalam kondisi berduka sehingga untuk di kampung juga tentu sinyal untuk saat ini sih oke lah, tapi karena memang perlengkapan dan fasilitas saya tidak memadai di kampung ya diliburkanlah terlebih dahulu, fokus menghibur keluarga yang ada, menguatkan keluarga yang ada, terutama papa saya ya, karena sekalipun kami anak-anak kehilangan, yang pasti yang paling kehilangan dia adalah dia, karena dia sudah hidup 47 tahun bersama ibu yang kami kasihi ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya, tetap dukung keluarga besar kami, secara khusus papa saya biar kuat ya, tegar dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya. Malam hari ini seperti yang saya umumkan bahwa kita akan kembali pada renungan kejadian dan kita akan melanjutkan renungan kita. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan semua yang mengingatkan saya kembali ya. Sekali lagi saudara-saudara, 2 atau 3 orang yang diberkati itu pun sangat memotivasi saya untuk tetap konsisten, tapi berarti itu sudah cukup belum? Saya tentu menghargai, tapi kerinduan saya sebanyak mungkin ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya merekomendasikan untuk membagikan ya, membagikan renungan ini ya kepada teman-teman dan membagikan channel ini juga kepada saudara-saudara supaya semakin banyak yang diberkati ya. Dukung terus saya dalam doa saudara-saudara supaya bisa tetap mengadakan renungan pagi dan malam secara konsisten dan juga ada segmen-segmennya seperti yang saya sudah umumkan sebelumnya bahwa untuk renungan malam itu nanti dalam hari tentu ada 2 ya, dan untuk hari Minggu itu saya sudah ada itu khotbah spesial Minggu ya, itu nanti pagi dan malam ya. Doakan biar program ini juga bisa menjangkau banyak orang. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapak yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang hari sehingga hari ini malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan nyata di tengah kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ketika firman-Mu dikumandangkan, Roh Kudus menjamah, menginspirasi kami, menolong kami mengerti, terutama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kita lanjut mulai dari 28. Dan malam hari ini puji Tuhan kita selesaikan Kejadian pasal 1. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Mereka ini di sini adalah yaitu manusia yang sudah diciptakan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak bercuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudara, kita melihat di sini ini adalah klimaks dari penciptaan. Kita melihat ada satu pernyataan yang luar biasa yang bisa kita lihat di ayat 31, bahwa di akhir dari segala ciptaannya itu Allah berfirman, sungguh amat baik. Jadi kita bisa menyimpulkan mulai dari ciptaan, ya, mulai dari sejarah penciptaan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30. Allah menyimpulkan sungguh sangat amat baik. Saudara kalau masih ingat renungan-renungan yang sebelumnya saya katakan, dalam penciptaan ini kita bisa melihat Allah berdaulat, ya, rencananya sempurna, ya. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukannya secara sempurna, pemeliharaannya sempurna, ya. Sempurna seluruh pekerjaannya di dalam penciptaan ini. Maka Allah berkata, sungguh sangat amat baik. Kita mundur sedikit, ya, ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah pola berkat yang diberikan oleh Allah, ya, terhadap Adam dan Hawa. Ya, nanti Adam dan Hawa itu jelas nanti di pasal yang kedua, ya, tapi nggak apa-apa saya sebut di sini. Ini adalah pola berkatnya, itulah beranak bercucu. Jadi pola yang berkat pertama itu adalah anak dan cucu. Kemudian dikatakan berkuasa, ya, berkuasa atas Allah, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, ternak dan segala binatang melata dan merawat. Artinya diberkati dan berkuasa. Nah, ini adalah berkat yang, atau kalau kita nanti kita perhatikan pola-pola berkat selalu terkait dengan berkat anak cucu. Jadi kalau kita berkata berkat itu hanya finansial saja, sebenarnya itu kalau boleh saya katakan finansial itu berkat yang sekian. Tapi kalau kita lihat ini pola berkat yang diucapkan oleh Allah di dalam Kejadian ini yang ayat 28 ini adalah yaitu beranak bercucu. Kemudian berkuasa, ya, atas segala ternak. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang berbuah berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Memang kalau kita lihat rencana Allah yang pertama ini, kita ini hidup sebenarnya vegetarian, ya. Karena apa? Kita makan yaitu dari biji-bijian, dari buah. Ya, memang kita mulai memakan daging itu ya mungkin bukan mungkin ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya. Di situ sudah mulai ya manusia memakan hewan, hewan juga makan manusia. Jadi padahal kalau kita lihat di sini di ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan burung-burung di udara dan segala
yang meraih bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Termasuk hewan-hewan juga dalam 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 Kejadian 1 itu mereka makan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita lihat, ya memang demikian. Tapi ada kalanya mereka juga sampai memakan manusia, ya. Demikian juga bisa manusia. Tapi overall ini bukan soal makanan, ya. Ini bukan soal makanan, tapi ini berbicara tentang rencana Allah semula. Nah, kalau kita melihat desain Allah yang sempurna ini seperti yang saya katakan kemarin, desain Allah sempurna, kemudian itu sebabnya dikatakan Allah berkata, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kita bisa melihat seperti yang saya sudah sampaikan pada renungan sebelumnya, bahwa rencana Allah begitu sempurna dan Dia lakukan tahapan demi tahapan secara sempurna karena Allah berdaulat, Dia berkuasa, Dia menetapkannya. Itu sebabnya dikatakan sungguh amat baik. Di sini kita bisa melihat bahwa penciptaan itu begitu indah. Ya, ini adalah suasana penciptaan yang dahsyat dan ajaib yang belum terkontaminasi dengan dosa. Itu sebabnya dikatakan sungguh sangat amat baik. Jadi saudara-saudara, ini adalah rencana awal Allah. Ini adalah rancangan semula dari Allah. Tetapi karena nanti kita pelajari dalam Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia terpisah dari Allah. Nah, keterpisahan ini tentu ini yang membutuhkan juru selamat yang beberapa hari ke depan kita akan memperingati Paskah. Ya, dan itulah yang kita peringati. Yesus adalah anak domba Allah, dia adalah Paskah kita. Ya, dan lewat Yesus Kristus kita akan dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Jadi saudara-saudara, sampai di sini kita bisa melihat dalam Kejadian 1 sama seperti pernyataan terakhir, yaitu sungguh sangat amat baik. Saudara, kalau kita renungkan atau coba kita imajinasikan secara bertahap, benar sekali kalau Allah berkata sungguh sangat amat baik. Karena Allah merencanakannya sempurna, melaksanakannya secara sempurna, Dia kendalikan secara sempurna, Dia laksanakan secara sempurna. Kita bisa melihat kesempurnaan Allah di dalam penciptaan itu. Nah, tentu seperti yang saya katakan tadi, ini adalah rencana Allah yang semula dalam hidup kita, dan kita akan kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu rencana yang sungguh sangat amat baik. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa rencana awal atau rencana semula Tuhan bagi kami hidup dalam kesempurnaan, di mana Tuhan berkata sungguh sangat amat baik. Oleh sebab itu kami juga bersyukur ya Tuhan dengan kehadiran Yesus Kristus yang memulihkan kami, yang mempersiapkan kami kembali kepada rencana Allah yang semula, di mana kami akan menikmati kesempurnaan Allah itu. Bapa, kami secara manusia sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di antara kami, yang menguatkan kami, yang memotivasi kami, supaya firman ini kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih banyak buat dukungan Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih banyak buat dukungan Bapak Ibu. Dukung saya terus dalam doa, biar
pelayanan di channel ini semakin hari semakin memberkati banyak orang. Sebab itu sekali lagi saya merekomendasikan silakan untuk membagikannya kepada teman-teman kita seiman sebanyak mungkin. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.